Sehat Vi. Sehat, Masya alhamdulillah. Ya, Allah. bekhair ya? Alhamdulillah Masya oke. Allah, Vi, alhamdulillah. aneh lihat-lihat ente perawakan ajib banget Vi. Iya dong. Ya. Tapi kalau nih Apa itu? baju atau jaket udah sober nih. Hati ente Iya. udah sabar belum ngadepin para jamaah? Hah? Itu harus dilatih. Iya. Ya. Ya Vi, Iya. seorang tour leader termuda teman-teman semua ya yang pernah kita dengar atau mungkin teman-teman belum pernah tahu nih. Anda Iya. nih siapa? Backgroundnya seperti apa? Lulusan mana ya kan? Tahu-tahu jadi tour leader di usia 19 tahun. 19. Gue sih nggak percaya 19 tahun bisa Iya, bawa emang jamaah. banyak yang bilang ini mah udah beristri 4 kayaknya. Beristri 4. Luar biasa. Ente bisa jadi tour leader gitu awalnya gimana? Jadi gini, Bang Syafiq. Aneh jadi tour leader itu sebenarnya tujuannya bukan ke sono awalnya. Oke. Aneh itu pernah umroh di tahun 2023 di Ramadan. Umroh tahun 2000. Oke, berarti tahun lalu. Tahun lalu betul. Mm-mm. Ente tahu kan, Ramadan itu lebih padat dari umroh-umroh sebelumnya. Pasti. Mau haji pun dia lebih padat. Iya. Karena umroh Ramadan kan nggak butuh tasreh haji ya. Iya. Nah, qadarullah aneh ngambil di ayam awakhir, di hari-hari terakhir, 15 hari. Oh, itikaf dong berarti. Iya, wah, itikaf gitu kan. Nah, fadilnya kan besar, kita nanti mungkin dibahas sama Syekh ya. Wih, Syekh Jadi yang di sana. iya. Iya. Terus? Habis itu ngelihat padatnya gitu mungkin ya tour leader dan Muthaif Travel tersebut tidak fokus kepada jamaah yang banyak sekitar 55 orang. 55 orang. Wallah. Oh, itu saat itu ente jadi jamaah. Masih jamaah. Oke. Dan masih nyantri. Wih. Anak masih nyantri. Oke. Itu. Gitu. Ala kulihal melihat kayak gini nih anak gandul di hati anak gitu. Ngeliat kagak benar nih, nggak sesuai itinerary, Oke. nggak sesuai dengan akad yang di awal katanya bakal tour leader itu dan Muthaif akan memimpin kita. Bahkan nggak diinfokan bang di grup itu sepi udah. Maksudnya jadi si Muthaif sama si tour leader ini nggak aktif di grup? Iya, nggak aktif di grup gitu. Jamaah komplain udah. Ya melihat abah anak habis itu teman-teman kamar anak itu resah. Akhirnya inisiatif karena anak alhamdulillah Allah berikan sebuah kebisaan di bahasa Arab dan aneh punya fisik yang alhamdulillah Luar kuat kan. biasa ya. Iya, soalnya 55 tuh rata-rata 80% Anda bisa bilang tua semua. Orang tua, lansia, bener-bener lansia. Oke. Jadi aneh itu ngambil keputusan untuk ngambil Perannya si Muthaif tersebut gantiin. Dan dia tersinggung nggak? Enggak, dia nggak tersinggung. Kalau dia terima kasih kemarin. Lu nggak bisa gitu dong. Anda para Muthaif harusnya kan atau tour leader ya secara khusus menemani jamaah mulai dari keberangkatan sampai di Tanah Haram. Tanah Haram sampai balik ke Indonesia Sampai balik ya. bersama. Harusnya seperti itu. Betul. Tapi yang ente alamin saat itu ya cuman di Madinah kan Madinah 3 hari. Udah sisanya pas sampai ke Mekah udah dibiarkan aja telantar gitu. Maksudnya telantar ya dalam artian ya di hotel aja tanpa diberitahu, ayo jamaah kita turun yuk, ayo kita sholat jamaah. Itu kan yang pengen dilihat sama jamaah. Iya, betul. Dengan hal sesimpel itu kan jamaah merasa wah pelayanannya kurang. Iya gitu kan. Tapi itu tanpa kita sebutkan travelnya. Iya, nggak usah disebutkan ya. Oke. Dari situ berarti ada keinginan ente timbul nih setelah lulus pengen jadi tour leader lah. Gitu. Belum sebenarnya. Belum lagi karena aneh kalau lihat jadi tour leader itu selalu dulu ya, zaman dulu ya, itu lihat bawa koper lah. Iya. Jadi nunduk sama jamaah. Oke. Bapak Ibu apakah tour leader nih, tour leader. Iya, tour leader maupun Muthaif gitu. Karena ngeliat dan kalau nggak mau jadi tour leader seperti itu minimal jadi ustadz kibar kayak Ustadz Syafiq. Oke. Ustadz Syafiq, hafizahullah, Ustadz Khalid, hafizahumullah, itu mereka punya value di situ. Jadi nggak terlihat rendah, jadi punya value gitu kan. Ana berpikir kalau jadi tour leader kayak gitu, ya kayak nggak punya value, nggak punya apa-apa, ya Ana kayak jadi pelayan gitu. Tapi emang fungsi awalnya kita kan memang melayani. Tapi bukan berarti merendahkan diri gitu maksudnya. Betul, arti bukan merendahkan diri. Tetap kita ramah, senyum kan bisa. Iya betul. Berarti yang ente alamin itu ngelihat para Muthaif atau para dulu ya, zaman dulu ya. Dulunya kapan? Ente kan belum lama. Dulu aneh 2000 waktu masih SD SMP. Oh, udah sempat juga umroh. Gitu. Alhamdulillah. Oke, yang kayak mungkin nuntut misi Pak. Iya. Maksudnya nggak ada muruahnya gitu di depan jamaah ya kan harusnya
tour leader itu sebagai tour leader, leader Nah, pemimpin maksudnya kan. Amirul Safar kan kalau Iya. bahasa Arabnya. Oke, ya Mayor Safar Hmm. benar. Berarti tarik mundur lagi nih, Vi. Tadi kan ente Hmm. tiba-tiba udah jadi mutawif, tour Tour leader nih. leader. Ya, pertama kali ente jadi tour leader tahun berapa? 2024. Tahun ini? Iya, betul. 2024 di bulan lebih tepatnya Agustus. Oh belum lama dong. Iya, belum lama. Berapa jamaah ente bawa? Ana bawa alhamdulillah 45. 45. 45 jamaah. Alhamdulillah tapi lulus ya. Alhamdulillah, ala tul. Masya Alhamdulillah. Allah, alhamdulillah. Baik. Iya. Itu pengalaman pertama ente sebagai tour leader. Iya, betul. Dan background ente sendiri seorang Ana santri. santri. Iya, Nah ana ini santri. yang aneh selalu kritisin ya. Di Iya. konten-konten aneh juga di Instagram itu, aneh selalu bilang, kenapa sih santri itu dalam tanda kutip bukan meremehkan Iya. atau merendahkan santri ya. Kurang adanya minat atau kurang adanya semangat untuk meng-upgrade diri, bener gak sih? Betul. Kayak misalkan memang banyak santri-santri yang bisa jadi tour leader. Cuman kan tour leader itu punya skill lain gitu, bener nggak? Iya, Salah betul. satunya public speaking. Public speaking, betul. Kita harus punya sebagai tour leader. Bagaimana caranya kita menggunakan vokal kita di depan jamaah, Betul. gitu. Kemudian gestur kita juga harus bagus, harus tegap, harus seperti apa kan itu butuh ilmu gitu ya. Betul. Nah, itu ente belajar di mana? Aneh belajar sebenarnya di Mahat sih, Bang. Di Mahat. Iya, karena gini, sebenarnya kalau kita memanfaatkan fasilitas Mahat, wallah kita akan dapat akan hal itu. Oke. Gitu. Karena kalau kita lihat Mahat itu kan tempat yang banyak kegabutan lah istilah katanya. Betul, betul. Karena apa namanya, habis halakoh nanti ada kalau di Mahatannya ya, habis halakoh kadang turu, kadang apa Tidur. regut ya, regut. Itu sih bukan emang Mahat ente, semua Mahat sekarang gitu, Bro. Kayak gitu kan. Nah, aneh dalam hal itu nggak suka kayak gini. Oke. Aneh orangnya dari kecil tuh harus ada yang harus Ana lakukan. Oke, berarti Berarti yang ente aneh. lakukan selama ente gabut di pondok Iya, atau betul. teman-teman pada diem gitu ya, ente ngapain? Ya aneh datang aja ke Ustadz gitu. Ustadz kita lihat, lalu datang ke Syekh. Sampai dibilang, ente ini penjilat Syekh. Penjilat Syekh? Iya, penjilat. Kenapa? Gara-gara ente dekat sama Syekh? Deket-deket Itu sama dia, memang banyak yang disematkan, dekat sama mudir. Iya, padahal banyak manfaat yang antum dapat, wallah. Iya, Itu banyak. benar. Salah satunya mungkin bahasa Arab ente ya? Betul, bahasa Arab, habis itu bagaimana cara beliau khitobah, bagaimana Oke, khitbah kan berarti kaitannya dengan public public speaking. speaking. Itu bahasa Arab kan, Iya, khitobah. benar. Gitu kan. Berarti Jadi ente beberapa kali juga jadi khotib di sekolah? aneh alhamdulillah di Mahat itu aneh jadi khotib Jumat. Pernah. Pernah jadi ya? Atau Khotib semua Jumat. santri itu biasanya giliran ya sih? Enggak, kalau di aneh Oh. itu qadarullah pada saat itu ya. Jadi ada pilihan, Oke. mau pidato bahasa Arab Mhm. atau khutbah Jumat. Aneh melihat kalau pidato bahasa Arab adi wallah. Iya. Dia maksudnya santri pidato bahasa Arab. Nah, aneh pengen khutbah Jumat. Yang lebih menantang dong. Menantang betul. Mengacu adrenalin Iya. kita kan. Jadi lihat sama masyarakat, ada apa namanya, mudir Ustadz. ngelihat, asatidzah ngelihat. Nah, itu lebih menantang gitu. Akhirnya aneh pilih khutbah Jumat. Khutbah Jumat berarti ya? Iya. Tapi nggak tetap? Maksudnya Nggak bergantian tetap. gitu ya? Iya, Apalagi ente bergantian. masih santri. Iya. Biasanya kan ente ngapain sih santri? Iya, kadang dianggap remeh ya. Sosokan sih. Sosokan. Nah, oke, kembali lagi Vi. Kan tadi aneh bilang tentang awalnya aneh bilang santri-santri itu banyak yang kurang. Mungkin mental blocknya ini belum terbuka gitu. Iya, Jadi kayak masih betul. terkukung aja gitu. Ngapain sih gue? Nanti pun setelah lulus gue paling jadi ya pengajar Iya. Quran, dalam tanda kutip bukan meremehkan ya. Aneh juga ngajar private Quran gitu. Ya sekalian iklan, mohon maaf. Iya. Saya gabung sekarang Podcast saya. Oh iya. Lupa. Itu Siap, Bang. podcastnya para penghafal Quran. Quran. Ajib ya. Ajib. Nah, nyambung lagi nih. Maksudnya itu bener nggak? Ente setuju nggak dengan pendapat anak-anak santri ini kenapa banyak yang berpikir seperti itu gitu loh? Terlalu kuno, terlalu kaku pikirannya. Kenapa dia nggak mau upgrade dirinya untuk Iya. bersaing di dunia luar? Oke. Toh nggak salah kan kita bersaing di dunia kan? Karena gini Bang, mereka itu sudah apa ya, termindset bahwasanya di dalam hidupnya kehidupan sebagai santri, kerjanya ya ngaji kalau enggak ini. Bukan meremehkan hal itu, bukan. Ya. Cuman ya mereka ya terkurung akan hal itu Bang. Jadi sebenarnya kalau misalkan santri itu diberikan soft skill yang lebih
kayak misal diberikan fasilitas sebagai Pelatihan-pelatihan. pelatihan, terjun ke masyarakat, khidmah gitu kan. Itu Harusnya itu kan dimanfaatin. dimanfaatkan betul. Bahkan jadi wajib ini. Ini buat modern-modern ya, wajib khidmah ya. Berarti Wallah, wajib. maaf aduh mudir pondok Anda ya, Set. Apa pondok Anda apa? Luar biasa. Apaan Ustaz? Ustaz Iya, bisa. Set, muridnya Set. Kodok Set. Sikat aja Set. Emang nggak ada ini nggak ada. Qadarullah pada saat itu kan habis corona. Oh berarti ngabdi nggak ada. Ngabdi nggak ada. Ditiadakan. Tapi sekarang ada. Oh, alhamdulillah ada beberapa teman anak sekarang ada yang ngabdi gitu kan. Nah itu pesan ente gimana untuk santri-santri seperti itu? Ente nih santri gitu. Ente tuh sebenarnya punya kebiasaan, punya skill yang banyak. Skill yang pertama kita pretelin nih, bahasa Arab. Bahasa Arab betul. Skill ngajar Quran punya. Public speaking harus santri punya kan. Dia kan ada latihan bahasa Arab, latihan apa? Muhadarah. Usbu'iyah kan. Bener ya, atau kalau di pondok-pondok lain tuh ilqaul kalimah. Iya. Bener ya. Betul. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saubaligukum bla 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 bla. Ya kan? Ahadits min hadis Rasulillah gitu-gitu kan. Iya. Itu kan sebenarnya pelatihan yang kadang orang nggak sadar itu tuh bisa berguna untuk mereka di kemudian hari. Iya betul. Gitu. Nah, pesan ente buat mereka nih apa? Ya buat para santri-santri ya, jangan cuman ngedem di kamar, explore. Siap. Jangan cuman baca novel diem-diem ya. Novel. Kalau Anda kameramen jangan ketawa ya. Saya tahu kelakuan Anda. Kita itu Allah teman-teman, kita tuh telah diberikan oleh Allah sebuah kefadilatan yang tidak diberikan oleh orang lain, betul kan? Yaitu Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah, seseorang itu dengan kefakihan dalam beragama. Nah, untuk itu kalau bisa lihat akbarina, ajdadina, itu para pembesar kita, para petua-petua kita bagaimana. Iya betul, bagaimana para asatidzah itu membangun hubungan dengan masyarakat, ambil dengan mereka, ambil serap semua ilmunya gitu. Jadi jangan cuma ngedem di kamar, habis itu bolos salakoh, goib, regut, udah ya main lulus. Tiba-tiba lulus, habis lulus bingung. Ngapain Ana? Iya, ngapain? Habis itu bingung dah. Iya, benar. Jadi beban orang tua. Wa iyadzubillah. Itu kan yang kita hindarin ya. Iya, dan kita bisa menjawab tentunya teman-teman dengan dengan skill-skill tadi. Iya. Pertanyaan atau celoteh-celoteh bisikan-bisikan di masyarakat yang emang santri bisa apa sih? Iya, bener ya. Kita itu kan harus kita lawan. Iya, kita kan sering dapetin cemooh. Ini bajunya saya pakai nih, santri bisa apa nih? Saya bukan. Jadi kita banyak bener. Seorang santri pasti pernah ngerasain yang ketika pulang lebaran atau liburan gitu ya. Ente santri ngapain aja sih emang di pondok? Dan emang setelah nyantri ente bisa apa? Betul. Gitu kan. Itu kan banyak, dan insya Allah dengan adanya podcast ini, bismillah ya, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah bisa memberikan motivasi, memberikan masukan, memberikan insight kepada para santri atau alumni pondok yang sampai sekarang mungkin belum dapat apa nih jati diri dia sebenarnya gitu loh. Karena kan banyak yang udah lulus pondok masih begitu gitu ya, dalam tanda kutip bukan merendahkan lagi, masih belum ketemu nih, gue nih sebenarnya di mana sih? Kan nggak semua anak santri atau alumni pondok itu jadi ustadz. Betul kan? Seperti saya contohnya ya. Saya alumni jadi pondok. MC loh, Masya Allah. Iya, luar biasa. Anda jadi tour leader di usia 19 tahun, itu Masya Allah teman-teman. Ya, insya Allah mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Gitu, Fi. Baik, barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah.